Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau sharing soal pengalaman persalinan aku dan juga pengalaman perjalanan ASI aku. Oke, kita lanjut aja ke proses persalinan aku. Jadi sebelumnya aku udah mulai ngerasain yang namanya kontraksi palsu. Nah, kontraksi palsu yang aku rasain itu aku sering banget ngerasain yang namanya perut kenceng dan juga keras. Nah, itu aku sering ngerasain perut kencang itu mungkin selama kayak hampir 1 menitan, 2 menitan, atau kalau misalnya aku berubah posisi, si perut kencang dan perut si kerasnya itu menghilang gitu ya. Itu yang dinamakan kontraksi palsu. Terus aku juga sebelumnya aku keluar lendir. Nah, setiap habis buang air kecil gitu ya, lendirnya itu lendir bening, gak ada bercak darah. Jadi waktu itu aku mikirnya kalau ini tuh cuman keputihan biasa gitu. Padahal kan lendir itu juga salah satu tanda lahir, tanda akan berlangsungnya persalinan walaupun belum keluar bercak darah. Terus kemudian aku juga ngerasain yang namanya mulas-mulas sebelumnya, tapi mulas-mulasnya ini masih ringan, masih aku bisa bawa aktivitas. Waktu itu aku ngiranya karena aku salah makan atau apa, karena kan aku masih seminggu dari HPL waktu itu ngerasainnya. Nah, setelah itu pada H-1 sebelum persalinan, aku ngerasain yang namanya mulas. Nah, mulasnya ini berlangsung lama gitu ya, kayak 1 menit, 2 menit, terus ada jedanya 5 menit, terus mulus lagi, ada jeda lagi 5 menit, mulus lagi, kayak gitu. Nah, aku udah mulai curiga nih, kayaknya ini tuh kontraksi asli gitu. Cuman kan aku sebelumnya belum tahu ya kontraksi asli itu kayak gimana, dan aku juga takut kalau itu tuh cuman kontraksi palsu gitu. Karena kan katanya kalau misalnya persalinan anak pertama itu lebih lama pembukaannya dibanding anak kedua dan anak ketiga. Nah, aku mikirnya yaudah deh, aku bawa jimbol aja, aku coba jalan jongkok aja, siapa tahu emang itu kontraksi asli dan biar supaya nambah pembukaan juga. Nah, pada tanggal 20 Agustus jam 9 atau jam 10 malam aku tuh udah mulai ngerasain yang namanya mulas. Mulasnya itu rasa sakit kayak mau haid, cuman di situ aku masih bisa nikmatin karena sakitnya itu mulasnya 2 menitan, terus ada jeda lagi, terus mulasnya 1 menit, ada jeda lagi, kayak gitu seterusnya. Aku tahan karena aku mau coba relax aja gitu ya, siapa tahu pas lagi itu tuh belum ada pembukaan gitu, makanya aku masih di rumah, masih jimbolan. Nah, waktu itu aku ngerasa yaudah deh, nanti kayaknya besok aja ke IGD-nya, mungkin besok pagi atau siang gitu, karena aku takutnya belum ada pembukaan. Tapi ternyata tanggal 21 besoknya pas jam 1 malam itu aku udah ngerasain yang namanya kontraksi. Lumayan sakit, lumayan udah susah deh aku rasainnya. Terus aku mikir ya udah deh, kayaknya ini tanda-tanda aku sudah ada pembukaan gitu. Makanya aku langsung cepat-cepat pergi ke IGD, ke rumah sakit. Nah, ternyata sampai sana aku dicek VT, ternyata sudah ada pembukaan 1. Alhamdulillah, aku bersyukur sudah ada pembukaan. Akhirnya aku diobservasi di IGD-nya. Terus habis itu aku tunggu, aku dicek si DJJ-nya, terus aku dicek juga rembesan yang keluar, lendir yang keluar di hari sebelumnya. Nah, ternyata lendir itu dia lakmusnya positif, yang artinya ternyata lendir itu mengandung rembesan air ketuban juga. Nah, karena aku waktu itu sering keluar lendir di H-1 itu hampir setiap buang air kecil, jadi mungkin si rembesannya itu terus-terusan keluar berbarengan dengan lendir itu. Nah, makanya aku diobservasi sama dokter SPOG ku, dan aku dijadwalkan sesar gitu. Aku dijadwalkan sesar karena khawatir air ketubanku itu ternyata sedikit gitu. Nah, padahal aku udah ikhtiar untuk normal, aku udah yoga, udah segala macam aku coba biar supaya aku bisa normal gitu ya.
Tapi ternyata kan kasusnya aku ketubannya rembes gitu. Jadi ya udah deh, dengan segala keikhlasan hati aku akhirnya ACC juara SC jam 12 siang gitu. Kemudian ternyata jam 5 pagi itu aku udah ngerasain yang namanya kontraksi yang sakit lebih dari sakit yang jam 1 tadi gitu. Dan itu ngerasanya kayak lebih sakit, lebih nikmat, lebih, aku udah nggak bisa ngomong di situ. Nah akhirnya aku minta cek VT, ternyata sudah ada pembukaan di 4 gitu. Nah alhamdulillah ternyata pembukaannya itu termasuk yang cepat, dari pembukaan 1 ke pembukaan 4. Aku akhirnya memutuskan untuk ya udah deh, kayaknya ini bisa normal deh gitu, kayaknya SC-nya tuh nggak jadi deh gitu. Akhirnya kita tunggu-tunggu, dicek VT lagi, ternyata pembukaannya sudah di pembukaan 5. Nah akhirnya di pembukaan 5 itu aku dibawa ke ruang bersalin, aku diobservasi di sana di ruang bersalin. Nah setelah diobservasi di sana ternyata pembukaannya sudah 5 menuju 6 gitu. Jadi aku ngerasa ya udah deh, aku tahan, aku coba untuk tahan biar supaya pembukaannya itu lancar gitu ya, karena kan nggak boleh mengejan dulu. Padahal itu sakitnya sudah sakit banget. Rasa sakitnya tuh melebihi dari rasa sakit haid, mungkin 5 kali lipat dari rasa sakit itu gitu. Nah setelah itu dari jam 5 pagi ke jam 7 pagi, terus ke jam 9 pagi. Nah di jam 9 pagi itu aku ngerasa yang namanya kontraksi hebat. Aku ngerasa itu sakit banget, itu nggak bisa dinikmatin lagi, udah nggak bisa ngomong, udah doa pun aku udah ngawur, udah nggak tahu kemana doanya. Aku cuma bisa meringis, atur nafas, tapi atur nafasnya itu susah banget gitu karena saking sakitnya gitu. Pada saat itu aku langsung bilang sama bidannya, "Bu, ini udah ada yang mau keluar." Bener-bener aku nggak kuat. Aku bilang sama bidannya, "Ibu, ini udah ada yang mau keluar." Gitu. Terus pas dicek VT ternyata sudah pembukaan 9 menuju 10 gitu. Nah di situ aku belum boleh mengajan karena kan belum pembukaan lengkap, tapi aku udah greget banget, aku udah nggak bisa tahan. Pokoknya setiap kontraksi datang aku pasti mengajan gitu. Karena itu aku udah nggak kuat banget. Nah pada akhirnya jam 9 40 menit akhirnya putriku lahir dengan proses persalinan normal, berat badannya 2,8, panjang badannya 47 cm. Alhamdulillah. Nah segitu perjalanan persalinan aku. Jadi aku mulai ngerasain yang namanya kontraksi palsu itu cuman H-1 aja, ngerasain yang namanya mules gitu sama lendir keluar. Kemudian di hari H-nya itu aku udah langsung ngerasain yang namanya kontraksi dari pembukaan 1 sampai pembukaan lengkap. Nah, setelah proses persalinan selesai, lanjut ke perjalanan proses ASI aku. Nah, pada saat persalinan itu terjadi gitu ya, akhirnya kan IMD. Nah, si bayinya ini diinisiasi menyusui dini, jadi belajar untuk menyusui. Nah, ternyata anakku ini udah pintar menyusuinya, udah hisapannya udah bagus, peletakannya juga udah bagus. Nah, mulai aku ngerasa khawatir, ASIku tuh ada nggak ya, ASIku tuh keluar nggak ya, ASIku tuh cukup nggak ya untuk bayiku gitu. Di situ aku mulai merasa khawatir. Untungnya sebelum melahirkan itu aku udah direkomendasiin sama temanku yang sudah melahirkan dan juga sudah ngerasain manfaat ASI booster itu. Nah aku direkomendasiin ASI booster dari Mom Uung. Nah ini sebenarnya aku udah tahu sih ASI booster ini karena kan dia cukup fenomenal ya di kalangan para ibu-ibu yang menyusui. Nah aku juga penasaran, aku coba dan aku konsumsi 2 kali 2 kapsul dalam sehari. Nah di sini juga tentunya dia ASI booster yang sudah ber-BPOM dan menggunakan natural produk gitu. Komposisinya ada ekstrak daun kelor dan juga ekstrak ikan gabus yang mana bagus untuk produksi ASI. Nah ternyata setelah aku konsumsi rutin, aku udah mulai ngerasain manfaatnya di hari pertama konsumsi. Nah pada saat hari pertama itu aku udah mulai ngerasain PD aku tuh kerasa kenceng, kerasa bengkak, kerasa ada asinya gitu ya. Nah setelah aku coba kasih ke babynya, ternyata babynya tuh nggak nangis, babynya tuh menghisap dengan baik gitu.
artinya kan ASI aku tuh ada. Terus pada hari kedua, hari ketiga, hari keempat aku terus konsumsi, dan aku coba juga untuk pumping, karena kan aku full mom ya, aku lebih mengutamakan DBF dibanding pumping gitu. Jadi aku pumpingnya itu pada saat aku merasa PD ku tuh bengkak, sakit, jadi aku memutuskan untuk pumping dan juga buat stok ASI babyku kalau misalnya aku tinggal selama sejam 2 jam gitu. Jadi aku coba pumping, dan ternyata setiap harinya alhamdulillah hasil dari pumpinganku itu bertambah kuantitasnya. Dari awal mungkin aku cuma dapat kayak 30 mili, 40 mili, dan sekarang sudah bisa mencapai 130 mili, 150 mili, sampai 180 mili. Tentunya dengan bantuan ASI booster sama makanan yang bergizi dan juga minum air putih yang banyak gitu. Nah, setelah aku konsumsi itu, aku juga pengen coba untuk ngebuktiin nih ASIku tuh kualitasnya bagus nggak ya. Nah, setelah aku coba, aku pumping, aku masukin ke botol asip, dan aku masukin si asip itu ke chiller. Aku tunggu selama beberapa hari, alhamdulillah ternyata ASIku tuh 3 lapis. Nah, 3 lapis itu berarti ASInya itu dia sudah ada puding ASInya di bagian atas, terus di bagian tengahnya itu ada hint milknya, di bagian bawahnya itu ada flour milknya. Nah, ini yang aku bilang tadi, ASIku tuh 3 lapis. Di sini kelihatan nggak ya? Nah, di sini tuh ASI aku yang paling atas itu lapisan paling atas itu puding ASInya, di lapisan tengahnya ini ada hint milknya, di bagian paling bawah yang jernih ini bagian flour milknya. Bisa kelihatan kan kalau misalnya si hint milk aku itu lebih banyak dibanding si flour milknya. Jadi ASIku tuh kelihatan kualitasnya gitu, karena lemak ASInya itu banyak, dan itu yang bikin kenyang untuk babynya gitu. Jadi seneng banget kalau misalnya ASI aku tuh ternyata kualitasnya bagus, sampai 3 lapis juga. Oke, segitu aja video dari aku, dimulai dari proses persalinan hingga produksi ASI aku. Semoga video ini bermanfaat bagi para mama yang lagi bingung soal produksi ASInya atau lagi cari ASI booster yang mana. Tapi sekarang jangan khawatir lagi, karena sebenarnya kunci produksi ASI itu kita harus bahagia. Happy mom itu sama dengan happy baby. Jadi jangan stres, kita harus relax, dan juga tentunya dibantu sama makan makanan yang bergizi, minum air mineral yang cukup, dan juga di boosting dengan ASI booster. Sebelum menutup video ini, jangan lupa untuk bantu support channel aku dengan cara subscribe channel ini dan juga like video yang ada di channelku. See you on my next video. Bye.